Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, pagi ini kita akan menyampaikan yaitu sebuah kitab dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Utsman Az-Zahabi, yang mana judul buku tersebut adalah yaitu dosa-dosa besar atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita Islam, yang mana buku ini dengan tema dosa-dosa besar dalam artian adalah dalam bahasa Arab, yaitu dikatakan dalam lisannya Al-Arab, makna besar itu adalah Al-Kabir, dosa yang ancamannya adalah terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, yaitu bagi para pelaku dosa tersebut maka ancamannya yaitu adalah neraka. Maka dikatakan dalam ayat ini surah An-Najm, ya, allazi yajtanibuna kabiran al-ithmi wal fawahish, yaitu yang orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Itu surah An-Najm ayat 32. Ya, jadi dosa besar itu adalah seorang pelaku atau yang mengerjakan perbuatan yang ancamannya itu disampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu adalah mereka itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan perbuatan dosa itu yaitu telah melampaui batas, melakukan perbuatan kepada Allah SWT. Maka di dalam buku ini itu ada sekitar 75 dosa besar. Nah, dalam ayat lain juga dikatakan ancaman bagi pelaku dosa tersebut adalah yaitu Ismail Al-Khadi meriwayatkan dengan sebuah sanad yang di dalamnya terdapat Ibnu Lahiyah dari Abu Sa'id secara marfu, ya. Al-kabair kullu zambin adkhala sahibahun nar. Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang dapat masukkan pelakunya ke dalam neraka. Nah, dan di riwayat lain juga dijelaskan dengan sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, kullu zambin nasabahu Allah Ta'ala ila an-nari fahuwa kabirah. Setiap dosa yang dinisbahkan Allah SWT kepada neraka, maka itu adalah salah satu dosa besar. Banyak sekali definisi para ulama kita menjelaskan terkait dengan dosa-dosa besar tersebut, ya. Dan juga dalam Al-Quran, Imam Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kabaira
ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga, anisan. Nah, lalu dalam ayat lain juga Allah menjelaskan, yaitu terhadap pelaku dosa tersebut apabila dia telah bertaubat kepada Allah SWT, yang mana Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat ke-17, innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya penerimaan taubat itu hanyalah ada di sisi Allah SWT. Banyak dalil-dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dosa-dosa tersebut. Cuma dalam buku ini tidak semuanya disampaikan, walaupun banyak dalil-dalil yang harus menjelaskan tentang dosa-dosa tersebut. Lalu apa sajakah dosa-dosa besar tersebut? Di peringkat pertama, dosa yang paling besar adalah, yaitu dosa yang pertama yang paling besar, yaitu syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembah selainnya berupa batu atau pohon atau bulan ataupun nabi ataupun syekh ataupun jin atau bintang, ya, ataupun malaikat atau hal-hal semacamnya, yaitu mempercayai kekuatan yang bisa memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat kepada dirinya, sehingga dia mempercayai itu melebihi kepada Allah SWT. Maka ini dikatakan syirik, syirik akbar, itu syirik yang sangat besar. Maka dalam hal ini Allah SWT menjelaskan di surah An-Nisa ayat ke-48, yang mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dia kehendakinya. Quran surah An-Nisa ayat 48. Dan juga dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan terkait dengan syirik ini, yaitu surah Al-Maidah ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya, dan tempatnya ialah neraka. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Dan juga di ayat lain surah Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Banyak ayat-ayat menjelaskan tentang perbuatan syirik tersebut. Bahkan dikaitkan juga dengan hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbari kabair al-isyraka billah, al-isyraka billah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar atau yang paling besar, yaitu adalah syirik kepada Allah SWT. Nah, dari beberapa dalil tadi kita menyampaikan, maka dosa yang paling besar manusia kepada sang pencipta, yaitu Allah SWT, adalah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Apakah itu dengan sesuatu benda, apakah itu dengan makhluk, ataupun mungkin dengan manusia. Ya.
pada akhir-akhir tahun, akhir-akhir dunia dewasa ini ya, akhir-akhir zaman ini, banyak sekali diuji manusia itu dengan keimanan mereka. Apabila dia menimpa suatu musibah, apakah itu musibah yang terjadi pada dirinya ataupun kepada harta bendanya, maka seseorang dia akan mencari jalan untuk menyelamatkan itu semua. Kadang-kadang di antara mereka itu ada yang salah memilih jalan, dia menemui para dukun. Ya. Contohnya mungkin sesuatu kehilangan barang. Ketika barang itu hilang, dia bukan istighfar mohon ampun kepada Allah, tidak koreksi dirinya. Kenapa barangnya hilang tersebut? Tidak mau mengoreksi apakah harta bendanya yang dia punya selama ini ada hak-hak orang yang belum dia keluarkan. Contohnya mungkin zakatnya, infak sedekahnya. Tetapi ketika dia kehilangan barang tersebut, maka dia memilih jalan pintas. Dia menemui dukun untuk mencari tahu siapa yang mengambil barang tersebut. Nah, ketika seseorang itu telah menemui dukun, maka dia telah meyakini sesuatu yang memberikan kekuatan kepada dirinya, dan dia telah menyelewengkan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu itu. Maka ini pun dikatakan sebagian dari syirik. Sekali orang menemui dukun tersebut, maka dalam hadis dikatakan tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari, 40 malam. Wallahu a'lam. Maka dalam hal ini berhati-hatilah kita. Rasulullah SAW di dalam berdakwah itu lebih kurang 13 tahun untuk mengubah karakter umat yang ketika itu pada masa jahiliyah mereka itu selalu menyembah-nyembah kepada patung, berhala, tempat-tempat keramat, dan mereka tidak pernah pada saat itu untuk menyembah kepada Allah SWT. Maka dalam hal risalah dakwah Rasulullah SAW itu, ini yang pertama kali untuk mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah SWT. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga iman kita. Dengan iman itu kita barengi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketika kita diuji dengan kehidupan dan juga yang lainnya, maka kembalikanlah kepada Allah SWT. Bisa jadi dengan ujian itu Allah ingin tahu bagaimana kualitas iman seseorang kepada Allah SWT. Maka untuk itu, jauhilah dosa-dosa besar. Pertama kali yaitu adalah syirik. Jauhilah, karena dosa syirik itu ancamannya adalah neraka. Mudah-mudahan kuliah yang pendek ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jauhilah sifat-sifat syirik, terutama mempersekutukan Allah SWT. Jangan dijadikan harta benda yang telah kita punyai, sehingga harta benda yang kita punya itu melupakan kita kepada Allah, sibuk dengan harta dunia, sehingga dengan kesibukan itu lupa ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai kita seperti Fir'aun yang Allah sejarahkan di dalam Al-Quran, yang mana Fir'aun itu dia mempunyai segalanya, harta punya, pangkat dan jabatan, tetapi dia lupa kepada siapa yang telah memberinya, sehingga Fir'aun itu pun kafir kepada Allah, bahkan mengatakan dirinya adalah seorang Tuhan. Maka hati-hatilah kita di dalam meniti kehidupan ini, karena semuanya yang ada di dunia ini itu akan kita tinggalkan semuanya, dan kita akan kembali kepada Allah dengan hanya 3 lapis helai kain dalam keadaan tidak punya apa-apa, apabila kalau kita tidak mempunyai ilmu dan amal ibadah kepada Allah SWT. Ilmu tanpa amal itu ibaratkan rumah rancak atau rumah bagus yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Nah, untuk itu marilah kita selalu menjaga perbuatan kita, jauhkan diri dari syirik, yaitu mempersekutukan Allah SWT. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.